Shalom, ketemu lagi. Kebetulan hari ini off, saya luangkan waktu. Sebenarnya agak males sih mau buat video karena capek kerja ya. Cuma banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang soal tsunami ini itu banyak yang pertanyaannya agak kayaknya mereka takut atau apa. Nah, saya merasa saya harus jawab mereka. Soal video tsunami yang saya upload, saya videokan itu, yang saya cerita soal itu. Kalau Anda tonton dengan benar, kan di situ saya udah sampaikan niat saya buat video itu cuma untuk memberitahu, tapi saya tidak ingin kalian takut atau panik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di daerah mana, apa saya harus persiapkan, anak sekolah, kuliah, saya nggak ke poin itu. Yang saya inginkan sebenarnya, yang saya sampaikan, niat saya itu adalah agar kalian itu kembali kepada Tuhan, hidup dengan benar. Kalau Anda hidup dengan benar itu, ya mudah-mudahan kalaupun terjadi, Anda tidak kena dari itu bencana, Anda dilindungi. Poinnya, saya itu buat video itu ingin kalian, orang-orang di Indo itu tinggalkan kemusyrikan, syirik dengan segala jimat, dengan segala terus gampang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu yang terjadi sebenarnya di Indonesia, yang berakibat banyak hal akan terjadi, yang itu bencana. Kalau kalian ada lihat video saya dari awal, sebab saya itu nggak mau ngomong soal begitu. Saya dulu buat video, kadang saya upload tuh saya lebih seneng soal masak, karena saya seorang chef. Saya chef yang sudah 20 tahun lebih di luar, di belasan tahun di Amerika, di New York, terus 5 tahun lebih di Inggris, dan di Jepang sekarang 4 tahun. Saya itu hidup, saya lebih enjoy sebenarnya, saya lebih seneng masak, saya seneng nyanyi, ya. Itu hidup saya. Oleh karena kasih di Kristus, hidup saya itu, ya saya merasa selalu cukup. Ya, saya nggak kaya, tapi saya diberi kecukupan. Jadi saya sebenarnya lebih nikmati hidup. Cuma karena ada hal-hal begini yang saya lihat, ya akhirnya ada juga sengketa dalam hati ini, sampaikan nggak ya. Saya udah tahu ada sisi negatif, sisi positif, ada yang menghujat mungkin. Saya, ya buat saya sih I don't care lah ya itu. Apalagi orang Indonesia generasi plus 62 kan susah kalau ngomongnya selalu pengen bener. Soalnya saya nggak mau diinfo ke sana gitu. Karena hidup saya udah tenang kok, hidup saya itu santai. Justru kadang saya selama berapa tahun ini, kadang saya diberi penglihatan atau apa, justru saya lebih manfaatkan ke finansial saya. Oh, saya lihat, oh ada kerja, oh nanti bakal ini. Saya lebih, oh saya tahu, ya, saya sudah persiapkan diri gitu. Misalnya secara finansial saya udah tahu 2018 Tuhan udah berikan saya penglihatan itu, dan saya tahu harga emas akan naik, akan metal tanda. Saya udah dengan gaji saya sisihkan, saya beli emas, saya tabung dikit-dikit fisikal emas, saya beli lah gelang, cincin atau apa ya kan emas. Begitu saya tabung. Jadi saya sebenarnya lebih mencondong ke finansial saya, atau teman-teman dekat, atau saudara saya, family saya yang saya beritahu, gini loh nanti ada kejadian gini. Jadi
selama berapa tahun saya nggak pernah mau upload video, cuma kali ini saya lihat krisis ini besar. Dan sebab bukan Indonesia saja, saya lihat dunia apa yang terjadi. Jadi maka kayak di Amerika apa yang adik saya, saudara saya atau teman-teman, saya beritahukan mereka sebagian teman dekat, ini gini loh, nanti kejadian di Amerika gini-gini, ya kan. Dan ada hal yang belum waktunya saya nggak bisa sampaikan juga ke mereka karena aturannya itu tidak boleh mendahului Tuhan, ya. Maka ada hal-hal yang, nah kadang ada yang deket-deket gitu, baru saya waktunya udah ini, saya baru ini. Terus kalau ada udah keluar dari hati, ini udah hampir saatnya udah harus dikasih tahu gini, saya baru akhirnya saya buat semenjak corona ini, saya baru wah ini krisis berat ini efeknya sangat bahaya, sangat ini, baru saya mau buat video, ya kan. Dari awal pertama saya buat video soal corona, saya bilang jangan panik karena memang saya tahu, buat saya sih yang saya udah lihat corona ini, ya buat saya nggak panik karena saya udah lihat yang kedepannya virus yang akan datang, yang ya saya nggak tahu itu mungkin suatu saat saya udah nggak ada juga di muka bumi ini kalau kejadian pandemi yang lebih ini dahsyat lagi itu, ya. Jadi buat saya tuh corona seperti saya bilang, siapkan imun, ya kan. Jadi saya nggak peduli gitu soal itu, dan saya percaya saya yang hidup di dalam Tuhan, saya itu selalu dijaga gitu. Nah itu yang ingin saya share buat kalian, hidup di dalam Tuhan gitu. Apapun Anda, walaupun Anda seorang yang pendosa atau apa, asal Anda mau bertobat. Seperti saya banyak melakukan dosa. Saya di luar negeri dulu, masa muda saya umur 20 tahun lebih, saat itu saya seorang yang banyak sekali dosa yang saya perbuat, ya kan. Tapi saat Tuhan mau menyadarkan kita, merangkul, membalikkan kita, itu bisa saja terjadi kepada siapa asal dia mau bertobat. Repent yourself. Nah itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah sekarang Tuhan udah terlalu baik dengan saya ingin share sesuatu, saya ingin berbuat sesuatu juga buat Tuhan gitu, ya kan. Nah dengan berbagi apa, kadang saya pulang Indo sendiri, ya saya orangnya, jiwa saya, sifat saya itu, saya lebih suka melakukan sesuatu itu tanpa orang tahu. Saya selalu, kadang saya berbuat apapun, saya pulang Indo mau donasi mau apa, saya lakukan pun tanpa pengetahuan istri saya gitu, ya. Saya sudah dari masa muda itu, masa apa, boleh katakan saya single factor, kemanapun saya pergi sendiri, sampai saya berkeluarga ya baru saya lakukan apapun, saya tidak suka libatkan orang. Itu prinsip hidup saya. Nah kembali soal tsunami itu, saya mau kasih tahu buat kalian, jangan takut. Kalau Anda bertuhan, walaupun agama Anda apapun, ya. Ada yang komen itu, saya nggak tahu agama Anda apa, tanya gimana ini. Kalau Anda Muslim, Anda nggak perlu takut, serahkan diri. Bukan kalau dekatkan diri, ya kan. Kalau Anda Muslim, jangan tinggalkan sholat Anda, ya kan. Jangan ikut-ikut mengkafirkan orang, hidup dengan benar, ya kan. Dan kun fayakun, karena itu apa yang harus terjadi maka akan terjadi, ya kan. Tapi saya lebih posisi ke umat Kristen karena saya orang Kristen, ya kan, pengikut Yesus. Jadi saya coba membalikkan umat-umat yang udah disalah arah, saya coba kasih tahu ini loh ada message Tuhan. Itu poin saya ingin sampaikan saya kepada umat-umat Kristen yang udah salah jalur, yang malas ke gereja lah, ya kan. Ada yang simpan kebejatan, segala apalah, kesyirikan atau kebencian.
itu saatnya sekarang ini harus dilepas, ya kan? Bukan karena Anda seorang Kristen terus oh Tuhan Yesus juru selamat terus Anda selamat. Enggak, kalau tingkah laku kita nggak berubah, kalau kita nggak tobat benar-benar, nggak hidup di dalam kasih kebenaran yang diajarkan, yang diterima, Anda juga akan terhempas dalam situasi ini. Itu poin saya. Maka saya ingin membalikkan umat Kristen yang suka ngegosipin orang, yang masih ada simpan dendam, atau yang masih hidup dalam kesyirikan atau dalam perzinahan, yang malas ke gereja, yang ada konflik terus nggak mau. Itu yang ingin saya ini. Ayo kembali kepada Tuhan, karena ada hal-hal yang akan terjadi. Anda akan dijaga, firman Tuhan akan berlaku bagi Anda yang berserak ke dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Karena firman yang kita pegang di dalam hidup kita, dan dia terus menggenapi firman-Nya dalam hidup kita bagi yang hidup benar dan percaya. Ya, sebab poin saya buat video itu kebanyakan untuk sesama umat Kristiani. Saya nggak peduli kamu mau Kristen Katolik kayak, yuk Kristen apa kayak, kalau satu iman mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya kan? He's the Savior. Serahkan pada dia semuanya. Tidak ada yang akan Anda takuti, dan Anda akan terus dijaga dalam situasi apapun. Walaupun mau tsunami kayak apa atau mau krisis kayak apa, Anda akan tetap dijaga. Ya, yang itu yang niat saya. Nah, buat yang agama lain, sebenarnya niat saya itu entah apa, kamu agama yang lain yang ada dewa apa, jangan. Ada beberapa teman saya misalnya yang Buddhis, saya peringatkan, jangan dengar ada dewa kera, dewa, jangan pergi sembah itu. Kalau kamu Buddhis, cukup baca parita-parita kamu, hantarkan parita-parita kamu, parita-parita Buddha, dan jangan pergi nyembah-nyembah yang apa, ataupun di rumah-rumah kalian yang dulu ada pakai penglaris atau apa, ada gitu ya, cam itu ya, jimat-jimat, ataupun siapapun Anda yang masih memegang ada jimat ini, itu lepaskan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Hidup dalam kebenaran, dalam kuasa kasih Tuhan, engkau akan dilewatkan dari segala, kau dijaga. Itu yang ingin sebab poin saya soal tsunami, biarkan, sebab masih ada hentakan yang lebih besar. Yang kalau Anda udah lihat video saya, kalau kalian lihat video saya akan bilang, ya kan, ada karena bumi ini panas akan ada longsor, itu terjadi semua kan. Bukankah itu udah terjadi? Contohnya saja, saat saya buat video pertama saya soal corona, saya tegaskan itu ada krisis pangan yang kalian nggak temukan dimanapun, belum ada, termasuk PBB belum tahu. Di video saya sudah upload, kalian boleh bandingkan tanggal saya upload video itu dengan pengumuman PBB krisis pangan dunia. Dan ini bukan sekarang, ini nanti terjadi terus, ini kondisi makin ini. Nah, tahun ke depan 2021 lebih worse. Sekarang udah mulai satu-satu. Venezuela kekurangan makan, ya kan. Nah, Lebanon, ya kan, udah krisis. Korea Utara lebih parah lagi. Mungkin kalian tidak lihat berita, itu penduduk yang tidak, karena mereka komunis yang selalu nutup, orang nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi saya tahu di dalam apa yang terjadi, ya, yang penduduk di pedesaannya gitu, yang udah nggak ada makanan sampai bunuh anak karena udah saking lapar, halusinasi, anaknya dibunuh buat makan. Nah, itu yang terjadi. Nah, sedangkan Indonesia, saya udah senang saya lihat berita. Saya kan ada buat tuh, mudah-mudahan Pak Jokowi ini. Nah, terus saya lihat berita udah ada food state, right? Jadi lumbung pangan. Nah, itu bagus sekali, itu prepare. Itu niat saya supaya rakyat itu tertolong. Walaupun saya merantau jauh, saya udah hidup di 3 benua, tapi saya benar-benar saya peduli sama negara saya. Karena saya lahir di Indonesia, saya orang yang prinsip dengan homeland.
Saya bisa saja ganti warga negara dulu waktu saya di Amerika gitu. Saya nggak pernah mau, karena saya udah legal. Saya posisi saya meninggalkan Amerika itu saya green card holder gitu. Saya nggak mau ambil citizen karena saya cinta sama Indonesia. Ya, makanya kali ini saya beberapa video dari awal yang judulnya jangan panik dengan corona, itu awal video saya membahas ini. Sebenarnya kalau sebelum ini saya nggak pengen membahas. Pada berapa tahun lalu saya udah tahu, ada lihat ini apa yang terjadi. Cuma karena ini akan berefek korban yang banyak, yang besar, maka niat saya itu supaya kalian kembali kepada Tuhan, itu supaya kalaupun bencana terjadi tidak sebesar yang apa yang saya lihat gitu. Karena Tuhan itu niat saya, ya, ataupun krisis yang terjadi, ya, yang awalnya lihat itu bisa dirubah dengan kita manusianya kembali kepada Tuhan gitu, hidup dengan benar. Di situ ada pengampunan dan nggak jadi parah gitu. Itu sih niat saya pengen, itu tujuan saya buat video ini. Kalau bukan itu, ngapain saya buang-buang waktu? Saya itu orang yang sibuk juga, capek juga di pekerjaan, ya namanya chef ya, capek banget. Dan nggak ada untung. Saya buat ini video untuk apa? Emang ada dapat duit? Justru saya harus keluar duit lagi, buang-buang kota gua, ya kan? Cuma ya itu, karena kasih, dan saya ingin kembalikan kalian ke ini hidup yang benar, karena itu yang Tuhan inginkan. Ya, bukan soal poin. Jadi ingat baik-baik, jangan skip lihat full video saya, kalian dapat poinnya. Saya nggak mau kalian hidup dalam ketakutan. Jangan dengar dengan saya berita terus kalian hidup. No, bukan itu yang saya mau. Justru ya saya mau kalian itu oke, setelah dengar, oke, Tuhan, gua tobat, gua mau hidup benar. Nah, robah hidup kalian, ya, perbanyak sembahyang kalian, yang Kristen perbanyak doa kalian, kebaktian kalian, dan rubah semua tingkah laku dari yang jelek-jelek, yang negatif, semua harus dirubah gitu. Bertobat benar-benar di dalam Tuhan, hidup dengan benar, maka Tuhan akan menjaga kalian untuk melewati keadaan sesulit apapun. Ya, itu intinya dari selama ini video yang saya buat. Itu yang saya ingin sampaikan, supaya jangan banyak korban, supaya jangan, kalaupun terjadi, nggak parah gitu. Itu yang saya pengen. Saya coba mau robah itu dengan mengajak kalian untuk sadar. Bukan setelah kalian lihat video saya terus timbul panik, takut. Bukan itu yang saya mau. Justru saya mau kalian hidup kembali on the track yang benar, dan ya prepare gitu. Ya, kalaupun terjadi kalian udah siap gitu. Itu niat saya, ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan video kali ini yang saya upload. Jadi ayo sama-sama kita kembali hidup dengan benar, ya. Terutama tujuan saya adalah buat para Christianity. Saya nggak peduli kalian dari apa, ya. Saya orang independen. Saya juga orang yang kerja dengan logika. Saya nggak gampang percaya orang juga, ya. Saya orang yang tidak suka melihat debat-debat agama. Saya paling benci, ya, karena bagi saya orang-orang yang berdebat di agama itu adalah orang-orang yang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, ya. Nggak peduli dia apologet kayak apa kayak, atau yang dari mana. Gue paling nggak suka lihat perdebatan agama, ya. Hidup dengan benar aja, bina pribadi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang paling utama buat saya, ya. Saya, apa yang saya rasakan, hidup saya yang saya jalani, yang saya alami, hidup damai, itu saya ajak kalian, ayo, ada berkat yang akan menyertai kita gitu, ya. Dan juga ada beberapa teman yang Kristen juga, ya. Ada bahagianya saya buat video ini. Banyak juga teman-teman atau yang terima kasih kok udah ingatin, udah menguatkan saya. Nah, siap saat mendengar yang begitu dari teman-teman, saya itu seneng begitu.
bila saya bisa menguatkan iman kalian dan kalian berbalik mendekatkan diri, yang malas ke gereja jadi udah rajin ke gereja gitu. Itu yang saya inginkan. Yang saat saya yang dengar begitu, saya senang sekali. Tapi anyway, hari ini begini, saya juga ingin berbagi doa. Saya bukan seorang pendeta, bukan siapa, tapi saya ingin berdoa buat kalian. Ingin sekali, ya. Buat yang bukan teman seiman, ya nggak apa-apa, jangan ikutin. Saya ingin doa buat yang seiman. Tapi kalau yang kalian percaya dalam Kristus, boleh taruh tangan kalian, ya. Taruh tangan kalian satu di dada, ya, satu di sini. Ayo kita doa bersama supaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya ingin mendoakan kalian juga, ya, dalam Kristus. Oke, ayo kita mulai. Bapa di sorga, Rohku sujud menyembahmu. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, segala roh kutuk, segala roh ketakutan, segala roh kegelapan, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, buka masa depan kami. Darah Yesus, buka jalan berkat bagi kami. Darah Yesus, tutup balur dan sucikan tubuh, raga, dan roh kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Amin. Mudah-mudahan dengan doa ini, kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya, bagi yang percaya, ikuti terus. Kalian boleh putar ini, video ini, doa ini berulang-ulang sama, agar kita terus dijaga dalam Kristus. Bagi yang bukan Kristen, kalau kalian percaya, ikuti doa ini juga supaya kalian dilewati dengan masa-masa krisis ini. Itu yang saya ingin lakukan. Saya tidak mengkristenisasi. I don't care about that. I just care about human life, how you save, how you can live, you can pass this every hardship, setiap kesulitan ini dalam lindungan Tuhan. Oke, salam saya dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Amin. Haleluya.